di sini menjelaskan tentang hukum laut untuk pengangkutan. Saya Komisaris Kalvia dan teman saya Muhammad Widanisasi, Aljaludin dan Atala Naufal. Pengangkutan laut tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga hukum publik, karena dalam perjanjian pengangkutan juga terkait tentang keselamatan pelayaran. Meskipun khususnya dalam perjanjian pengangkutan niaga, yang termasuk hukum perdata, khusus atau bagaimana yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran serta dalam konvensi internasional, ialah untuk mencari nilai tambah atau keuntungan. Pengertian hukum pengangkutan laut. Pengangkutan menurut Purwosudjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar uang angkutan. Perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. Sifat perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Yang kedua adalah pemburangan sifat hukum. Perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala, tetapi pemburangan sebagaimana dimaksud pasal 1601 B Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran, yakni perjanjian melakukan pekerjaan pelayanan berkala dan perjanjian penyimpanan reward giving. Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal. Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis. Sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Dalam kenyataannya, hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tidak tertulis, tapi selalu didukung dokumen pengangkutan. Kewajiban pengangkut dan pengirim. Kewajiban pengangkut dalam perjanjian pengangkutan, pihak pengangkut dapat dikatakan sudah mengakui menerima barang atau penumpang dan menyanggupi untuk membawanya ke tempat yang dituju, menyerahkannya kepada si alamat yang dituju dengan dibuktikan oleh diserahkannya surat muatan bagi pengangkutan barang atau dengan tiket pengangkutan penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hak pengangkut dan penerima. Kewajiban dari penerima adalah membayar ongkos pelayaran jasa laut sesuai dengan surat muatan yang tertera. Sedangkan di sisi lain, dia wajib mendapatkan barang yang datang dengan selamat tanpa kerusakan sedikit pun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengusaha kapal. Menurut 1320 KUHP, pengusaha kapal adalah seseorang yang mengusahakan kapal, baik dikerjakan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan terdiri dari 5. Satu adalah Arbeitsfrei, yang kedua ada Umsumfrei, yang ketiga ada Deadfrei, yang keempat ada Proraikfrei, yang kelima ada Wegfrei. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Widianasasi dari Transportasi C2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif angkutan di Indonesia. Tarif angkutan Indonesia itu sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintahnya sendiri. Tarif yang sudah diatur itu termasuk tarif angkutan barang maupun tarif angkutan penumpang, maupun angkutan laut, angkutan darat, dan angkutan udara. Bagi tarif angkutan penumpang itu berlaku tarif yang sudah fix dengan jalur ataupun trayek yang dilayani oleh bis, kereta api, kapal laut maupun pesawat udara. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis tarif angkutan laut. Tarif angkutan
angkutan laut itu ada 4. Pertama ada tarif uang tambat nasional. Yang kedua ada tarif ekspedisi muatan kapal laut. Yang ketiga ada tarif pemakaian fasilitas pelabuhan. Yang keempat ada OPP ataupun OPT, yaitu panjangan singkatan dari ongkos pelabuhan pemuat atau ongkos pelabuhan tujuan. Selanjutnya ada tarif uang tambah nasional, yaitu tarif yang dibayarkan oleh pemilik barang ataupun perusahaan pelayaran yang melakukan pengangkutan barang melalui laut yang terdiri dari tarif ekspedisi muatan kapal laut atau yang biasa disingkat jadi EMKL. Terus kedua ada tarif pemakaian fasilitas pelabuhan. Yang ketiga ada tarif OPP, cargo loading, theft loading, delivery, itu tarif berbeda. Nah, terakhir ada penerima tidak datang atau bisa disebut penerima itu tidak mengambil barangnya yang sudah sampai di pelabuhan. Di sini bisa dijelaskan di pasal 495. Bila penerima tidak datang ataupun menolak untuk menerima barangnya bila atas barangnya yang dilakukan penyitaan dari prefektur yang barangnya dapat dituntut atau dikembalikan oleh yang berhak. Pengangkut wajib menyimpan barang di tempat penyimpanan sesuai untuk atas beban yang mempunyai barang